suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kembali pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat mengundang tangan kanan ke atas, kita perkatakan, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita perkatakan, sebab kau besar Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersama, memuji memuliakan namamu, meninggikan namamu di tempat ini. Tuhan, inilah kami jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, ampunkan kami akan kelemahan kami ya Tuhan, sebab kami orang yang lemah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita yang diambil dari NP 17 yang berjudul Maha Besar, Oh Tuhanku.
mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa. Bait kedua kaum wanita. Bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung nan merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya, Aku memuji kebesaran Tuhan. aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhan. Bait ketiga kaum pria. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku. Bait keempat bersama-sama kita nyanyikan. Bila Tuhan akan datang kembali, betapa sukacita hatiku. Diantar pulang masuk surga suci, akan ku puji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhan. Kita nyanyikan refnya sekali lagi. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhan. Maha besar, oh Tuhanku. Maha besar, oh Engkau begitu besar, Yesusku. Maha besar, oh Tuhanku. Amin. Kita akan memasuki pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Yesaya 7 ayat yang ke-14. Karena ini cuma satu ayat, mari kita bacakan ini secara berulang untuk 2 kali. Mari kita membacanya. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi kita baca secara berulang-ulang. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu
suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Haleluya, puji Tuhan. Immanuel. Seperti apa Immanuel itu? Selengkapnya akan dikupas oleh Bapak Diakon. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita melepaskan segala masalah yang ada di dalam hidup kita dan kita berfokus kepada Tuhan. Kita pujikan walaupun gunung tak berpindah. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku bertanya, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari kita renungkan kembali. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang
kita pejamkan mata kita serahkan semua masalah ini kepada Tuhan. Laupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun kita dalam lembah kelam, Sekalipun tidak pernah penyertaannya urung dari kita. Tak mengapa asal Kau di sampingku. Mari kita katakan walaupun masalah masih ada, Masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, yang seiman yang aku pegang Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, Iman yang aku pegang. setia. Persilakan kepada Diakon Sri Dadi untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Bersama-sama. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan alangkah dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Kami bersyukur oleh karena Tuhan menganugerahi kami dengan kesempatan saat ini, ya Tuhan. Kami beribadah di hadapan hadirat-Mu dengan tuntunan, pimpinan, dan bimbingan-Mu sendiri. Kami tahu bahwa kami tidak pantas untuk datang kepada Tuhan, namun Tuhan berkenan memanggil kami untuk dapat bersekutu bersama-sama di hadapan hadirat-Mu, beribadah di hadapan hadirat-Mu. Siapakah kami ini, ya Tuhan, sehingga kami dianugerahi dengan hal yang sedemikian besar, sehingga kami dapat menaikkan puji-pujian kami di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam ketidakmampuan kami, Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk menaikkan puji-pujian di hadapan hadirat-Mu. Bapa yang Maha Agung, oleh karena kasih sayang-Mu yang begitu besar untuk kami umat-Mu memberanikan diri menyampaikan permohonan-permohonan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami tahu bahwa inilah hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kami, bahwa kami dianugerahi untuk menyampaikan permohonan-permohonan kami. Hari ini secara khusus kami menyampaikan permohonan kami untuk saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa Tuhan menolong mereka, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Kami serahkan Pak Diakon Edi Hermanto ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami bersyukur kalau saudara kami itu sudah mulai pulih kembali. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan berkenan mendengarkan permohonan kami untuk kesembuhan saudara kami ini. Demikian juga dengan Pak Muniung, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa mendampinginya meskipun dalam kelemahan-kelemahannya. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan mujizat Tuhan secara khusus untuk Pak Muniung. Kami menyerahkan Pak Pendeta Hosea dengan kelemahan tubuhnya. Tuhan tolonglah saudara kami, dia pun segera pulih kembali oleh karena kasih sayang Tuhan untuk Pak Pendeta Hosea.
Kami serahkan Mbak Mariana bersama dengan kondisi matanya yang baru saja selesai dioperasi. Kami bersyukur karena saudara kami ini pun mengalami tuntunan Tuhan dan mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga hari ini pun bisa bersama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur Ibu Arin sudah bersama dengan kami. Kami percayakan saudara kami ini juga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kelemahan tubuhnya akan segera Tuhan angkat dan Tuhan anugerahkan kepadanya pemulihan secara sempurna. Tuhan, kami menyerahkan semua rekan-rekan lain yang tidak kami sebutkan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, menolong mereka. Tangan kasih sayang-Mu yang menjamah mereka semua tanpa kecuali, sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Kami menyerahkan juga pada saat ini Ibu Sulasih yang pada saat ini sedang ujian, kuliah dan sebagainya. Tuhan menolong mereka. Juga anak-anak muda-Mu yang sedang menulis skripsi, mereka yang sedang bersiap untuk ujian akhir, Tuhan menolong mereka tanpa kecuali. Kesehatan, kekuatan menyertai mereka, hikmat dari atas menyertai mereka semuanya. Kami menyerahkan anak-anak muda kami dengan pekerjaan mereka, studi mereka, pelayanan mereka. Tuhan, berkatilah mereka semua tanpa kecuali. Kuatkan iman mereka di tengah-tengah dunia yang sedang bergolak pada saat ini dengan segala macam informasi yang bermacam-macam. Tuhan, mampukan mereka untuk terus berdiri teguh dalam iman mereka kepadamu. Kami serahkan bagi mereka yang sedang mengharapkan teman hidupnya, Tuhan juga menolong mereka semua tanpa kecuali. Kami serahkan kegiatan jemaat-Mu Tuhan, sekolah Injil liburan, retreat dan sebagainya, sekolah minggu, juga ibadah-ibadah kami. Tuhan, biarlah kami semuanya dapat melakukannya dengan sehati, sepikir, satu tujuan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan gabungan gereja baptis, kami serahkan yayasan baptis, kami serahkan yayasan rumah sakit baptis, dan semua teman-teman yang sedang di lapangan untuk menyampaikan firman-Mu. Dan mereka semua Tuhan berkati tanpa kecuali. Karena kami semua merindukan, kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami serahkan bangsa kami serahkan negara kami penuh di tangan kasih sayang-Mu, karena Tuhanlah yang memiliki kuasa atas segala sesuatunya. Jadilah kehendak Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan bagi bangsa kami, bagi negara kami, dan bagi kami semuanya. Kami menyerahkan penuh Tuhan pimpinan-pimpinan negara kami dari tingkat pusat sampai daerah-daerah. Tuhan menganugerahi mereka dengan hikmat bijaksana di dalam mengarahkan bangsa ini. Kami rindu bahwa seluruh bangsa ini akhirnya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami, puji-pujian kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala Agung kami. Amin. Terima kasih Pak Diakon untuk doa syafaatnya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, sekeluarga dalam pelayanannya. Masih ada semangat? Kok lemes banget ini. Masih ada semangat? Kalau gitu tos dulu kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Oke, kita mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan
Puji nama Tuhan yang sangat tinggi. Tinggi namamu dipuji. Dasar dari segala harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat Bersama roh Tuhan. bersama rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mari kita pujikan bait kedua. Ku tak biarkan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama roh Tuhan. bersama rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja Raja keagungan. Raja Sungguh agung namamu Yesus. Raja keagungan. Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Mati, persilahkan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang akan dilayani oleh Bapak dan Ibu Parjo. Dipersilahkan. Saudara Frin bisa dibantu pimpin dalam doa. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, yang maha murah hati, pada hari Minggu ini kami menghadap-Mu, berdoa kepadamu, mengucapkan syukur atas segala kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami dalam hal pekerjaan, kesehatan, dan keluarga. Allah Bapa di surga yang penuh kasih, izinkanlah kami mengembalikan 1/10 dari apa yang telah kami terima dari kebaikan-Mu. Kiranya ya Bapa, hati-Mu berkenan untuk menerima 1/10 dari kami dan persembahan juga dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan relatiku. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatiku. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Parju atas pelayanannya. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan Pak Diakon. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Solo. Dipersilahkan kepada Pak Tobing. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini lagi saya akan menyanyikan satu lagu pujian buat kita semua, cukup kita persembahkan buat Tuhan. Terima kasih. Tahu semua kebutuhanmu, Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Bersujudlah, panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Siapa yang percaya padanya akan masuk di dalam kerajaannya. Bawalah beban berat di hatimu, Dia akan memberi kelegaan padamu. Buanglah keegoisan dalam hatimu. Jangan malu untuk datang kepadanya.
Dia tahu semua yang ada di hatimu. Tangan Tuhan terbuka untukmu. Tersujudlah, panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Barang siapa yang percaya padanya akan masuk ke dalam kerajaannya. Bawalah beban berat di hatimu, Dia akan memberi kelegaan padamu. Buanglah keegoisan dalam hatimu. Jangan malu untuk datang kepadanya. Dia tahu semua yang ada di hatimu. Tangan Tuhan terbuka untukmu. Buanglah keegoisan dalam hatimu. Jangan malu untuk datang kepadanya. Dia tahu semua yang ada di hatimu. Tangan Tuhan terbuka untukmu. Tangan Tuhan terbuka untukmu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tobing atas pujian yang disampaikan. Kalimat yang terakhir berbunyi, tangan Tuhan terbuka untukmu. Ya. Tangan Tuhan terbuka untukmu. Kalau ada Immanuel di dalam hati orang-orang percaya. Terima kasih Pendeta Hosea, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya proses pengobatan selanjutnya berjalan dengan baik dan lancar. Saya berikan kesaksian sedikit. Hari Senin yang lalu istri saya operasi katarak di Medical Center di Nanarohana. Pada waktu kan pagi-pagi ya, kami nganter lalu dapat giliran. Lalu pada waktu masuk ruang operasi, saya hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan semua lancar dan kira-kira setengah jam atau lebih sedikit lah. Saya dipanggil. Setelah operasi selesai dipanggil, saya kira mau ditanya apa katanya. Ternyata
yang habis dioperasi, keluarganya harus dipanggil. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama kira-kira 2 minggu. Salah satu diantaranya tidak boleh kena asap. Jadi memasak itu ya kan ada asap ya. Ya tentunya kalau kita nggak masak kan juga nggak makan ya. Lalu juga tidak boleh mengangkat yang berat-berat dulu. Dan juga nggak boleh tunduk. Jadi kira-kira selama 2 minggu karena nanti tanggal 26 itu akan kontrol. Dan waktu kontrol yang pertama hari Rabu kemarin, dokter mengatakan bagus gitu ya. Puji Tuhan. Terima kasih atas doa-doanya. Waktu proses operasi saya tanya gimana? Apakah sakit? Enggak katanya. Dia hanya melihat lampu warna-warni katanya. Saya tidak tahu ya lampu warna-warni itu apakah proses pembiusan atau apa. Lampu warna-warni itu dia tahu-tahu bilang selesai. Jadi enggak ada sedikit pun rasa sakit katanya. Itulah kecanggihan alat-alat sekarang. Jadi kalau ada Bapak Ibu, kalau dokter menyarankan, Pak, kataraknya sudah tebal. Kalau harus operasi harus siap. Ya. Kalau dokter mengatakan kataraknya sudah tebal dan biasanya satu-satu. Istri saya kan baru yang kiri ya nanti, tapi yang kanan itu belum dinyatakan tebal, jadi tidak segera ya. Jadi itulah kesaksian mengenai proses operasi katarak yang dilakukan oleh istri saya dan semuanya berjalan dengan baik. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, kalau tadi dalam bacaannya yang diambil dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14, biasanya ayat-ayat itu disampaikan pada waktu merayakan Natal. Ya. Karena nubuat itu disampaikan oleh Nabi Yesaya kira-kira 700 atau 750 tahun sebelum Masehi. Dan di dalam Matius pasal yang pertama ayat 23 itu sudah digenapi. Jadi biasanya disampaikan dalam acara-acara Natal. Namun dalam kali ini saya ingin menyampaikan renungan yang berjudul Immanuel. Nanti kita akan melihat ya, kita akan melihat 3 berkat yang dapat kita terima kalau kita bersama Allah Immanuel ya. 3 berkat yang akan kita terima kalau kita bersama Allah Immanuel. Karena dalam Alkitab Immanuel adalah gelar ilahi. Saya ulangi, dalam Alkitab Immanuel adalah gelar ilahi yang berarti Allah beserta kita. Itu belum. Ini masih pendahuluannya agak lama ya. Ya. Dalam Alkitab Immanuel adalah gelar ilahi yang berarti Allah beserta kita. Ya, nama ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu Imanu yang artinya adalah beserta kita. Sedangkan El artinya Allah. Oleh karena itu Immanuel Allah beserta kita. Oleh karena itu mungkin saya ada 10 nama, 10 orang yang saya kenal, nama depannya itu Immanuel. Ya, ada 10 orang yang saya kenal. Di gereja ini ada 3, yang satu sudah almarhum, maaf Bu Topo, yang satu pindah ke mana itu?
Pak Tulus itu di mana ya? Banjarnegara ya. Itu namanya Immanuel Tulus sebetulnya. Yang saya tahu di gereja ini ada 3. Lalu di Jawa Tengah. Lalu banyak, ada kira-kira 10 yang saya kenal. Ya, nama depannya Immanuel, belakangnya apa gitu ya. Lalu kata-kata Immanuel ini juga digunakan oleh gereja juga. Di Bandung ada yang namanya Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Dulu waktu gembala sidangnya almarhum pendeta Markus Saliman, saya pernah diminta ke sana. Karena gereja itu melalui perjuangan yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah izinnya sudah keluar atau belum. Itu ada Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Alamatnya di Jalan Natawijaya nomor 1. Di Surabaya juga ada nama Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Dan Immanuel juga dipakai oleh rumah sakit. Di Jalan Kopo ada rumah sakit Immanuel. Lalu di Bandara Lampung juga ada rumah sakit Immanuel. Itu miliknya Baptis ya, rumah sakit Immanuel. Jadi satu-satunya rumah sakit Baptis yang ada 2 kalau tidak salah, yang tidak menggunakan rumah sakit Baptis. Kalau di Kediri kan rumah sakit Baptis Kediri, sehingga Baptis di Kediri sangat terkenal. Juga di Batu, rumah sakit Baptis Batu. Tapi di Bandar Lampung, rumah sakit Immanuel. Dan di dalam Alkitab, kata Immanuel ini 2 kali disebut dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Yesaya pasal 8 ayat 8. Tetapi di dalam Alkitab yang sudah edisi yang baru ini, yang terbaru, Yesaya pasal 8 ayat 8 diganti dengan Allah beserta kita. Sudah tidak menggunakan Immanuel. Tapi dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Matius pasal 1 ayat 23 masih menggunakan Immanuel. Oleh karena itu, pada waktu nanti kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan Immanuel. Kita yakin dan percaya bahwa kalau Immanuel terjadi dalam kehidupan kita, kalau Allah beserta dengan kita, bagaimanapun keadaan dan rintangan yang akan kita alami, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Seperti pada waktu saya membaca dari Yesaya pasal 8 ayat yang ke-8 itu, bagaimana pada waktu bangsa Yehuda dikejar oleh Asyur ya. Begitu suasananya begitu menakutkan sekali. Tetapi dalam bagian akhir katakanlah Allah beserta kita atau Immanuel. Kita pun pada waktu mengalami berbagai macam kesulitan, pada waktu kita mengalami berbagai macam tantangan, kalau Immanuel selalu ada di dalam kehidupan kita, kita akan dikuatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau pada pagi siang hari ini Tuhan telah kembali mengumpulkan kami untuk bersama-sama memuji dan muliakan Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan untuk bersama-sama merasakan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pakailah Tuhan, hamba-Mu yang sangat terbatas ini, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi hamba maupun orang-orang yang mendengarnya.
Karena kami yakin dan kami percaya Tuhan yang kami imani di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Bijaksana, dan Tuhan yang Maha segala-galanya. Oleh karena itu kami serahkan pembicaraan namamu ini hanya kepadamu. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, yang tadi sudah saya singgung dan tadi sudah ditampilkan ya. Kalau di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya perempuan muda itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Immanuel. Ayat-ayat ini saya ambil dari kitab edisi terbaru ya, yang kedua. Jadi kalau kemungkinan ada sedikit perbedaan tapi tidak membedakan arti, karena saya ngambil dari semua ya, yang saya ambil dari edisi yang kedua atau edisi yang terbaru. Yesaya itu menubuatkan, tadi saya katakan, kira-kira 700 sampai 750 tahun sebelum Masehi. Menubuat tentang kedatangan Immanuel. Oleh karena itu penggenapannya telah dilakukan, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Tadi sudah saya singgung, biasanya ayat-ayat ini disampaikan pada waktu kita memperingati Natal karena menyangkut kelahiran. Tetapi kali ini penekanannya adalah tentang Allah beserta dengan kita. Dan kita akan melihat 3 berkat yang dapat kita terima kalau kita bersama Allah Immanuel. Ya. Yang pertama, bersama Allah Immanuel, kalau kecil ya nggak kelihatan ya. Tapi saya baca di sini. Berkat yang pertama dikatakan, bersama Allah Immanuel kita dapat melangkah dalam kemenangan. Kalau Allah beserta dengan kita, tantangan dan rintangan yang sedang kita hadapi karena berbagai macam persoalan yang sedang terjadi, kalau menempatkan Allah dalam kehidupan kita, kita akan memperoleh kemenangan. Ya, pendeta sering mengatakan bahwa negara kita sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Saya kadang-kadang melihat televisi saya batasi. Ya, karena beritanya kalau nggak demo perang. Kesenangan saya badminton nggak disiarkan. Sepak bola adanya malam hari, jadi nggak pernah melihat. Jadi kalau kita melihat situasi dan kondisi yang memang sedang tidak baik-baik saja, saya bilang sama istri saya, karena mobil si merah itu dalam bukunya harus menggunakan minimal RON 92 atau Pertamax 92. Dari 12.300 naik menjadi 16.250. Saya hitung-hitung kenaikannya itu 3.950. Sedangkan pensiun nggak pernah naik ya. Kalau kita hanya mengandalkan ya pemikiran-pemikiran manusia, apalagi melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, mungkin kita akan tenggelam. Namun kalau kita menempatkan Immanuel di dalam kehidupan kita
kita akan memperoleh kemenangan. Seperti katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Ayat ini memberikan satu gambaran bagaimana Rasul Paulus ya. Dalam bagian pertama dikatakan kata semua itu disampaikan oleh Rasul Paulus dalam tanda tanya. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Permasalahan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kadang-kadang sering terjadi. Bahkan kadang-kadang menguasai di dalam kehidupan kita. Tidak jarang kadang-kadang kita mengatakan, kok Tuhan tidak mendengar doa saya? Atau Tuhan sudah melupakan saya? Atau Tuhan meninggalkan saya? Padahal firman Tuhan dengan sangat jelas. Ya. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, dan Immanuel terjadi di dalam hidupnya tiap-tiap hari, tantangan dan rintangan sebesar apapun, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan yang kita amini, yang kita yakini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kalau tadi saya singgung ya kita jalani saja. Kita jalani saja. Kalau kita mampu, ya beli. Kalau nggak mampu ya gimana lagi. Karena memang situasinya sedang terjadi seperti itu. Tetapi kelebihan kita sebagai orang percaya, kita harus yakin Tuhan akan berikan cara yang kadang-kadang tidak tahu. Ya ini kesaksian singkat tapi ada kaitannya. Pada waktu saya di Purna Bakti, ya usia saya udah 70 lebih itu, bulan September, langsung ya setelah di Purna Baktikan, saya langsung dipanggil oleh satu katakanlah perkumpulan ya. Pak Wardoyo, saya minta tolong bantuan Bapak. Karena mereka menganggap sedikit ada pengalaman gitu ya, masuk ke sekolah-sekolah. Lalu saya dipanggil untuk menolong. Lalu ini SK-nya saya berikan. Dan SK-nya itu sampai bulan April tahun 2027 ya. Berarti ya beberapa bulan lagi. Dan saya sudah berkata bahwa saya akan menjalankan tugas sesuai dengan SK saya. Tetapi dikatakan, enggak Pak Wardoyo katanya. Ingat loh, usia saya udah 77, saya bilang itu. Enggak apa-apa, 80 lebih juga katanya. Saya bilang, toh bagaimanapun juga saya harus tahu diri. Tapi pada waktu saya menerima jabatan atau tugas itu, saya yakin ya. Kalau Immanuel terjadi dalam kehidupan kita, tugas seberat apapun yang saya jalankan atau yang saya lakukan, Tuhan akan menyertainya. Pernah saya sampaikan juga kalau tidak salah pada waktu saya kunjungan ke SMA 2 Padalarang. Tempatnya itu saya lewat Google, saya katakan itu harus lewat jalan kecil. Melalui Kota Baru Parahyangan. Yang sulit sebetulnya ya. Dan ternyata jalan kecil, tapi puji Tuhan ketemu. Saya kadang-kadang berpikir, wah berat juga ya. Tapi sudah menjadi satu komitmen. Saya akan jalankan. Karena juga saya yakin apa yang telah Tuhan percayakan itu, Tuhan akan melengkapi. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Sekali lagi, kalau kita menempatkan
Immanuel di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ia tidak akan menyayangkan anak sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu ya. Segala sesuatu bisa diartikan kemenangan yang kita dapat kalau kita meyakini dan percaya akan kuasa daripada Tuhan. Tuhan Allah tidak menyayangkan mengorbankan anaknya, Yesus Kristus di kayu salib, karena dosa-dosa kita, karena perbuatan kita. Tetapi apa yang terjadi itu karena Allah mengasihi kita. Dalam bagian yang kedua, dikatakan kalau Immanuel ada di dalam kehidupan kita, bersama Allah Immanuel, kita dapat menjadi saksi. Bersama Allah Immanuel, kita dapat menjadi saksi. Dalam Lukas pasal 21 ayat 13 sampai 15 dikatakan, ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan berikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Kembali, hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita selalu bersama Immanuel atau Immanuel ada di dalam kehidupan kita. Dalam situasi dan kondisi seperti apapun, kita dapat menyampaikan satu berita atau kita dapat memberikan satu kesaksian dengan cara yang sederhana pun. Bukan karena semata-mata kemampuan kita, tapi karena adanya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau saya tanya pasti ya, setiap orang pasti punya masalah. Saya katakan, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, masalah tidak akan lepas dari kehidupan kita, termasuk orang-orang percaya. Tapi yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, jangan sampai masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita menguasai kehidupan kita. Sehingga kita seperti seolah-olah tidak berpengharapan. Setiap orang punya masalah. Dan masalah yang terjadi dalam kehidupan tiap-tiap orang pasti berbeda-beda. Barangkali untuk si A, wah itu masalah kecil. Tapi bagi si B barangkali, oh bukan kecil, itu masalah berat. Karena tiap-tiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun sebagai orang-orang percaya, terus akan terjadi karena kita masih hidup di dalam dunia. Kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya, kita tidak ada masalah lagi. Tapi selama kita masih hidup di dalam dunia, ini yang harus kita pahami. Kita tidak akan terlepas dari masalah. Hanya yang perlu kita pahami adalah jangan masalah itu menguasai di dalam kehidupan kita. Sehingga seolah-olah kita tidak berpengharapan. Itu yang tidak boleh bagi orang-orang percaya. Kalau kita lihat ya, saya masih ingat ayat yang sangat terkenal ya. Dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab
engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Saya ulangi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab kata-katanya di sini huruf besar, tapi karena kecil tidak kelihatan ya. Dikatakan di situ sangat jelas. Sebab engkau besertaku, sebab Tuhan besertaku, sebab ada Immanuel, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Sehingga, ya, tadi saya katakan, sehingga kita tidak dikuasai oleh keadaan yang tidak menyenangkan dari kita. Lembah kekelaman itu menggunakan bahasa metafora sebetulnya ya, yang menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi yang benar-benar tidak baik. Suatu barangkali yang menakutkan, orang yang sedang berada di dalam lembah kekelaman itu, orang yang boleh dikatakan kalau kita nggak kuat-kuat bisa berputus harapan. Tapi lebihnya bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dikatakan tadi ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam situasi dan kondisi, aku tidak takut bahaya. Sekalipun di salah satu pasar, para pedagang daging sapi mogok karena harganya sudah kelewat tinggi. Bayangkan itu situasi dan kondisi. Ini saya baca di berita di TV ya. Sampai kebenarannya ya nggak tahu karena saya nggak ngecek ya. Sampai mogok karena harganya tidak pantas. Digambarkan tadi lembah kekelaman yang menggunakan bahasa metafora itu situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan bagi kita. Tapi kalau kita ingat, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Pertanyaannya, pada waktu kita sedang mengalami berbagai macam tantangan, rintangan, bahkan ujian yang berat pun, kalau kita mampu mengatakan, Tuhan besertaku. Karena kita harus yakin dan kita harus percaya. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kau pikirkan, artinya yang Allah pikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan malapetaka untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, kalau kita bisa menyampaikan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun kita sedang berada di dalam lembah kekelaman, kita sudah ambil bagian menyampaikan berita yang kita terima. Atau dengan kata lain, bersama Immanuel kita dapat bersaksi. Memang tidak mudah. Tidak mudah dalam melakukan hal-hal seperti yang dikatakan tadi. Namun, saya ulangi berulang-ulang ya, bagi orang-orang percaya, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berkehendak, terjadilah. Sudah banyak bukti yang jelas. Karena kita harus yakin dan kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Lalu bagian yang ketiga atau yang terakhir ya. Bersama Allah Immanuel kita dapat berkarya bagi kemuliaannya. Ya, saya ulangi.
Berkat yang ketiga, bersama Allah Immanuel, kita dapat berkarya bagi kemuliaannya. Mazmur 108 ayat 14 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan-lawan kita. Iman Kristiani itu memang apa? Kalau kita renungkan secara dalam, kadang-kadang sulit dimengerti. Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Bagaimana? Mengasihi musuh mudah atau susah? Susah ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk orang-orang yang membenci kamu. Makanya kalau kita renungkan secara dalam, keyakinan iman Kristiani itu sangat dalam. Untuk merealisasikan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita itu tidak mudah. Masa kita diminta untuk mengasihi musuh-musuh kita? Kita masih ingat ya, pelajaran yang pertama dalam triwulan sekarang ini, yaitu mengenai sesama ya. Yesus mengajarkan apa? Dua hukum yang terutama dan utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan terutama. Yang sama dengan hukum itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau ada orang Kristen yang punya musuh, berarti belum menjalankan dua hukum yang terutama dan utama. Saya yakin Bapak Ibu gak punya musuh ya. Berarti sudah menjalankan dua hukum yang terutama dan utama. Karena sangat jelas. Ya, sangat jelas. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahwa ini firman Tuhan yang diajarkan. Jadi, kalau kita sudah merasakan dan yakin akan tiga kebenaran atau tiga berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang ya yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Kita harus yakin dan percaya. Seperti yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya yang berlaku bagi kita pada waktu dia menyampaikan yang namanya amanat agung ya. Tapi dalam bagian yang akhir, tetapi secara lengkap. Karena ini apa ya, boleh dikatakan walaupun panjang itu sudah banyak sekali ya orang-orang yang menghafal ayat ini, tapi yang penekanannya adalah di dalam bagian akhir. Dikatakan di situ ya, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini yang paling bawah. Bunyinya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, ini kata-kata yang terakhir yang kita pegang. Kalau kita meyakini dan kita percaya apa yang kita lakukan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang mungkin
tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tadi kita ingat. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 tadi. Ya, saya ulangi lagi. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Tuhan mengetahui keadaan kita. Tuhan mengetahui keadaan saudara dan saya. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Memang untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan, perlu perjuangan, perlu rintangan. Kadang-kadang jalannya berliku-liku. Digambarkan seperti barangkali seperti pada waktu kita ke rumah Pak Martin ya. Saya juga baru tahu wah gambarannya itu ada jalan yang turun tajam, ada juga yang naik tajam. Itu bisa digambarkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mungkin mengalami satu hal yang sangat barangkali jatuh dalam. Pada waktu kita mulai naik. Kalau kita mengikuti atau melewati jalan-jalan seperti itu, lalu kita gambarkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kehidupan manusia pun kadang-kadang mengalami turun naik ya. Tidak selalu rata. Itu memberikan satu gambaran. Tapi yang perlu kita ingat, yang perlu kita yakini, Tuhan beserta dengan kita. Yang mengatakan adalah firman Tuhan. Dengan sangat jelas. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang juga berlaku bagi kita. Yang tertera di dalam Matius pasal 28 ayat 20b tadi ya katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kiranya 3 kebenaran yang kita dapat atau 3 berkat yang kita peroleh kalau kita menempatkan Immanuel di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita akan menjadi kuat. Bisa katakan, walaupun tantangan dan rintangan kadang-kadang menghantui kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Dan kiranya apa yang kami dengar boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Pada waktu kami mengalami berbagai macam tantangan dan rintangan dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan akan berikan kekuatan. Sehingga kami dapat menanggung karena kuasa dan campur tangan Tuhan. Ampuni Tuhan sekiranya adalah hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, terima kasih Diakon Mardoyo. Mari jemaat yang dikasih Tuhan untuk menghayati firman Tuhan tadi, bahwa kita mempunyai Allah yang Immanuel, yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan, dan kita terus berkarya, kita angkat satu pujian, walau gunung tak berpindah. Kita pujikan dengan sepenuh hati kita, sehingga firman Tuhan dan pujian ini semakin mengokohkan iman kita, karena penyertaan dan kasih-Nya.
Saya mengundang semua jemaat berdiri. Kita pujikan dengan sepenuh hati kita pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Mari imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Amin. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang kuasa. Singer akan menyanyikan pujian ini. Silakan Bapak Ibu berdoa. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Jika hari ini banyak persoalan, pergumulan di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu semua, biar firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini semakin mengokohkan iman kita, bahwa kita tidak sendiri. Kita mempunyai Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kita, apapun keadaan kita hari ini. Jangan merasa sendiri Bapak Ibu. Katakan kepada Tuhan, tetap percaya kita tetap bisa kokoh kuat walaupun gunung tak berpindah, walaupun tantangan kesulitan hari ini sedang Bapak Ibu hadapi. Mari kita kobarkan iman kita. Kita tetap percaya kepadanya, Allah yang selalu terus memimpin kita, menguatkan kita, menopang kita, dan memberkati kita. Silakan Bapak Ibu katakan kepadanya, Allah Immanuel, Allah yang selalu peduli, mengerti setiap persoalan kita, setiap kesulitan kita. Katakan kepadanya, kita bersyukur Allah kita hidup, Allah kita menyertai hidup kita, Allah yang sudah menjamin keberadaan kita. Bahkan tadi rencananya begitu mulia, begitu indah untuk menopang kita. Bahkan jaminannya sampai ke surga kelak. Hari ini yang bimbang, yang ragu, meragukan kuasa Yesus Kristus, silakan berdoa, silakan bertobat. Aku
mengakui setiap langkah hidup kita, Yesus Kristus memberikan berkat, kekuatan, dan jaminan yang pasti. Jangan ragu Bapak Ibu, datang kepadanya dengan hikmat, dengan kerendahan hati. Sehingga lawatan Allah yang Immanuel terus menopang hidup kita. Mari kita imani. Kita imani doa kita, pujian kita. Kita pujikan rapnya sekali lagi. Katakan, walau gunung itu tak berpindah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan iman yang aku pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Sekali lagi iman yang ku pegang dengan sepenuh hati kita. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang kuasa. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Ya. Pertama-tama mewakili Gereja Baptis Nusa, terima kasih Diakon Wardoyo telah menaburkan firman-Nya, sungguh memberkati kami semakin kuat di dalam mengiring Tuhan Yesus. Nuwun Diakon. Yang pertama, mari kita perhatikan beberapa pengumuman. Ya, mengundang Bapak Ibu persekutuan doa besok Rabu 24 Juni ya, jam 7 sampai jam 8 malam. Firman Tuhan akan dilayani Diakon Wardoyo Ruslan. Makasih Diakon, ya pelayanan lagi. Karena hari ini sekali lagi ya saya ya di kateter di sini. Saya gembol kencing ya di depan ini ya, masih di kateter ya. Terima kasih Diakon Wardoyo sudah mengganti pelayanan firman Tuhan hari ini. Ya, petugas ibadah Minggu 28 Juni bisa dilihat ya. Ya. Pemain drumnya Gerin ya, oper Gerin ya. Kemarin sudah gantian sama dia. Besok Minggu Gerin ya. Latihan hari Sabtu jam 6 sore. Ya, lanjut. Selamat ulang tahun 25 Juni, Ibu Jessica Perdana Juseta. Ada Mbak Jessica? Oh Bu Desi, salam ya putrinya ya. Tuhan Yesus memberkati keluarga juga pekerjaannya. Amin. Berikutnya 26 Juni, Bapak Hotbin Manurung. Mana Pak Hotbin? Ya. Horas, Bah. Iya. Selamat ulang tahun Pak Hotbin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nuwun ya. Ada lagi, Mbak? Ya, enggak ada. Ada tambahan dari mimbar. Mungkin ditambahi Mbak Priska. Guru-guru SIL setelah ibadah ini kumpul sebentar. Guru-guru SIL. Ya, untuk persiapan SIL awal Juli,
ya, awal Juli. Tanggal 2 sampai 4 ya, tanggal 2 sampai 4 Juli. 3 ya. Jadi hari pertama Jumat sil di gereja, hari kedua Sabtunya sil kita keluar ya di mana? Ya, Museum Geologi Bandung ya. Terus penutupan hari ketiga. Tadi ada titipan untuk seragam sil, silahkan minggu depan boleh dibayar di guru kelasnya masing-masing. Ya, untuk seragam atau kaos guru sil. Terima kasih Bu Santo, mana Bu Santo ini? Ada? Iya, ya. Sudah dibantu banyak untuk seragam sil dan rencana juga retreat. Ya, ya, berikutnya itu untuk sil panitia retreat dari Bu Dame yang survei kemarin. Silahkan ada tambahan pengumuman Bu, silahkan ke depan Bu. Silahkan. Ya, kemarin sudah survei panitia. Ya, Bu Dame, Pak Robert, Mahraman, Bu Santi, Bu Sarah dan Bu Valen. Silahkan Bu. Iya, Bapak Ibu, mohon izin sebentar. Tadinya saya mau kumpul sebentar sebenarnya dengan panitia karena mau diskusi sedikit gitu ya. Ini baru gambaran saja sebenarnya kemarin bersama-sama dengan teman-teman untuk kita coba survei tempat. Puji Tuhan kita dibantu oleh Bu Arin ya, temannya Bu Arin, bersyukur setelah negosiasi panjang gitu ya. Karena memang butuh tempat yang agak besar gitu ya, karena setelah kita datengin yang memuat di atas 40, di atas 50 tuh nggak banyak gitu. Jadi kebetulan kemarin dapat yang cukup besar memang, dan kebetulan kalau disampaikan ini yang saat ini paling besar di Kota Bandung gitu ya. Jadi karena mengingat di tahun sebelumnya kita hampir 75 peserta retreat yang waktu kita di Yehezkiel 80 ya Pak ya, sampai 80 gitu. Jadi sepertinya kita harus mengambil di atas minimal 80 untuk tahun ini gitu. Jadi makanya kenapa tempatnya juga harus cari yang lebih besar gitu. Kalau di Yehezkiel kemarin kita satu kamar bisa berapa orang gitu ya, dengan tempat yang terpisah-pisah sebenarnya walaupun satu lokasi. Pengennya tahun ini tuh satu rumah semuanya di tempat yang sama gitu, supaya tidak saya sebenarnya tidak menginap pada saat di Yehezkiel karena malamnya, besok paginya saya ada kegiatan, malamnya saya pulang. Tetapi menjadi ada yang di kamarnya sekelompok gitu ya, ada yang di tempat ini sekelompok. Jadi kalau satu rumah kan kalau dibilang kumpul gitu ya, semuanya akan berkumpul di tempat yang sama gitu ya. Jadi kalau ibadah sudah mau dimulai tidak lagi tunggu dari ruangan yang sebelah sana, ruangan yang sebelah sana gitu kan ya. Rumah yang di pojok sana enggak begitu. Jadi memang dalam satu ruangan. Nah, puji Tuhan kita sudah dapat tempatnya ini memang pada saat kemarin karena cukup mahal gitu ya. Jadi kita Bang Rahman kita geser-geser harus gimana caranya harus bisa dapat gitu dengan dana yang kita punya. Tapi ternyata dana yang dimiliki oleh gereja 10 juta itu belum cukup untuk tempat saja pun gitu ya. Tempat itu setelah kami hitung untuk bed itu memuat sampai 44 orang. Itu bisa. Sisanya kita extra bed gitu ya. Namun tempatnya besar, kamar-kamarnya juga luas, jadi bisa diisi 6 sampai 7 orang gitu ya. Kalau tidak mau di kamar-kamar pun tempatnya cukup luas. Jadi bisa menggunakan extra bed. Namun extra bednya lumayan, karena di Villa Istana Bunga ternyata extra bed nggak dapat 50.000 gitu ya. Jadi kisaran 100 sampai 150.000 ya Bu Arin ya gitu. Nah itu jadi cukup mahal, tapi saya justru ingin berdiskusi nanti sama teman-teman. Harapannya kita nggak pakai extra bed, karena biasanya kalau tidur ngampar rame-rame ternyata katanya menyenangkan gitu ya. Jadi nanti kita akan coba aturkan dengan tikar, bed atau apa yang kita punya untuk kita bawa sisanya. Ya yang pasti lansia nggak kita suruh tidur di ngampar ya ibu-ibu ya, bapak ibu ya. Jadi kadang-kadang saya suka ini Pak, kalau lagi begitu pengen jadi lansia ya Pak ya. Ya jadi nanti akan kita aturkan kisarannya sekitar 12 juta, ini memang sudah turun banyak
sampai 50% ya Bu Arin ya dari yang disampaikan ke kita di awal. Namun Bapak Ibu itu belum termasuk dengan konsumsi. Ya, saya berdiskusi dengan Bu Arin karena di awal disampaikan oleh Bang Rahman, Bu bisa nggak makan berapa Bang? 40.000 4 kali gitu Bang kemarin nyampeinnya. Bu Arin langsung, Bu gimana caranya? Ini kayaknya Bang Rahman gak ngerti nih kata Bu Arin. Bu Arin langsung telepon saya gitu ya. Jadi bukan Bu, nggak akan cukup juga. Saya juga kalau jadi orang dapur nggak mau ngelola sebegitu gitu ya. Jadi kita upayakan 40.000 itu untuk 2 kali makan ya Bu. Saya coba udah diskusi sama Bu Arin. Bu Arin akan coba bantu gimana caranya mengelola anggaran yang ya tapi paling tidak kita tetap dalam sukacita gitu ya. Karena tujuan kita adalah retreat. Bukan untuk makan saja gitu ya. Karena kalau tadi saya diajarin sama Bu Rina, makan gak cuma dari roti ya Bu Rina ya. Tapi dari firman Tuhan. Jadi karena kita pengen bersama-sama baik malam hari, pagi hari, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalau saran Pak Mister sih kemarin jangan terlalu banyak ibadah ya Pak. Jadi nanti kita atur Pak banyaknya games gitu ya Pak. Biar yang lain gak ngantuk dan gak bikin koloni-koloni ya Pak ya. Kita akan coba atur untuk acara supaya tidak berkoloni tapi kita akan games kebersamaan kemudian nanti firman Tuhan. Seperti itu gambaran saat ini untuk kaos retreat betul sekali karena awalnya kita untuk seal ya Pak ya. Tapi ternyata mungkin 30-40% adalah bagian dari seal. Maka kita coba putuskan untuk kaos yang digunakan untuk seal juga akan kita gunakan untuk retreat. Namun terima kasih banyak kepada Bu Santo ya, saya tahu begitu dikasih tahu harganya emang masih ada ya harga kaos segitu gitu ya. Tapi saya tahu Bu Santo menyediakan banyak berkat yang Tuhan berikan sehingga itu bisa dicukupkan. Khusus untuk retreat gitu ya, untuk retreat Bapak Ibu harganya berbeda dengan seal. Lo kenapa berbeda Bu Damai misalnya gitu ya. Bu Santo awalnya tidak menyediakan untuk sekian banyak jemaat, hanya untuk seal. Namun kalau harus menambah tentunya pasti ada budgeting yang bertambah gitu ya. Nah jadi dari situ akhirnya dicobakan, dihitungkan, kemarin saya disampaikan satu kaos untuk yang retreat itu 40.000. Oke Bapak Ibu, aman ya? Diamankan gitu ya. Ya, untuk nanti siang setelah rapat kami akan mulai list Bapak Ibu yang akan ikut retreat. Gitu. Dan tentunya akan ada kontribusi dari jemaat. Seperti yang tadi saya sampaikan, sesungguhnya dana kita cukup, ya kalau saya bilang minim ya tergantung gitu ya. Cukup dengan 10 juta namun tidak cukup untuk kita gunakan bersama-sama dalam masa retreat ini. Jadi nanti kita akan tetap berkontribusi. Saya sangat terbuka kepada Bapak, Ibu, adik-adik yang mungkin sudah bekerja, memiliki berkat yang lebih untuk memberikan juga lebih dalam kegiatan retreat ini. Nanti kami akan umumkan di grup jemaat dan kita akan mulai list supaya kita tahu berapa jumlah jemaat yang akan ikut. Yang pasti pengalaman tahun lalu kita sampai 80 peserta gitu ya. Jadi tidak dibatasi untuk jemaat. Di luar jemaat nanti kita akan diskusikan kembali. Itu saja barangkali informasi dan tambahan. Oke, Ya, baik, terima kasih Pak. Ibu Ketua Retreat. Ya, untuk nama vilanya apa Bu? Nanti di-share di jemaat biar lihat keindahan tempat untuk retreat kita itu seperti apa. Ada kolam renangnya Bu ya? Iya, untuk anak-anak semakin menambah sukacita ya, ada kolam renangnya. Ada? Jacuzinya, iya. Oke, makasih Bu. Kalau kemarin kontribusinya 50.000 Bapak Ibu, mungkin tetap Bu Dame ya? Iya, tetap ya, nggak ada kenaikan ya, seperti itu. Tapi kalau ada yang berkat lebih silakan ya, untuk subsidi silang ya, seperti itu. Sekali lagi, yang ada di kepanitiaan SIL dan retreat, kumpul dulu yang SIL.
ya, kumpul dulu yang di SIL. Karena SIL ini sudah 2 minggu lagi, ya. Kapan toh retreatnya? 24, 25 Agustus. Tolong dilingkari Bu Budi, ya, sehingga semuanya bisa ikut. 24, 25 Agustus. 24 itu Senin, hari kejepit, ya. Selasa itu hari libur nasional. Silakan Bapak Ibu bisa mengatur waktunya, sudah jauh hari, ya, bisa izin ke atasannya dan sebagainya. Ya, itu aja. Cukup Bu Damai? Iya. Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini? Dipersilahkan memperkenalkan dirinya, ada? Tidak ada? Iya. Di belakang Bu Santi, Bu siapa? Lupa saya. Ya? Oh saudara. Oh ya, Bu siapa Bu? Bu Rizda. Terima kasih Bu Rizda, ya, atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Juga Pak Panjaitan, ya, Tuhan Yesus memberkati yang sudah hadir. Mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup dengan doa berkat ibadah kita siang hari ini. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami hari ini Bapa. Esok sampai Engkau datang kedua kali, menjemput kami semua. Kita aminkan, Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan sepenuh hati, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak. Baik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.